Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Apa kabar semua siswa-siswi SD 3 Al-Firdaus, SD Madrasatul Quran Ciganjur? Semoga semuanya Allah berkahi, Allah rahmati, dan Allah berikan perlindungan serta kesehatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Bu Triana dan kita akan melanjutkan pembelajaran tentang tahsin tilawah, dan kita sudah sampai pada hukum nun sukun dan tanwin. Tentu kalian masih ingat kemarin kita membahas bahwa ketika ada nun sukun dan tanwin maka hukumnya ada 4. Hukumnya ada 4. Dan yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah al-idhar. Hukum idhar. Apa itu hukum idhar? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi yang ada 6. Siapa yang masih ingat huruf halqi yang ada 6? Yaitu semua huruf yang keluar atau makhrajnya dari tenggorokan. Huruf apa saja itu? Hamzah, ha, ain, ha, dan ghin, kha. Maka ketika nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf ini, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca idhar. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama baca doa. Semoga Allah berkahi, Allah mudahkan kita, agar Allah berikan kita pemahaman dan juga ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yuk, sebelumnya siapkan buku tulis kalian dan juga pensilnya, dan jangan lupa pastikan kalian sudah menulis mantumahnya ya, karena kita akan mengartikan 3 bait. Sebelumnya kita baca sama-sama 3 bait tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari bait wasani. Wasani idghamun bi sittatin atat fi yarmaluna indahum qad sabatat lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu'u lima illa idza kana bi kilmatin fala tudghim ka dunya summa sinwanin tala wasani idghamun bi ghairi ghunnatin fil lami walla summa karriranna. Gitu ya. Semoga kalian lebih mudah menghafalnya ya dengan nada ini, atau boleh kalau kalian punya nada sendiri silahkan, tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai mengartikan wasani. Wasani dan yang kedua. Wasani dan yang kedua. Idghamun. Idgham. Idghamun idgham bisittatin, sebab 6 huruf. Bisittatin sebab 6 huruf. Atat, atat yang ada, atat yang ada. Fiyarmaluna, fiyarmaluna dalam kata yarmaluna. Fi yarmaluna dalam kata yarmaluna. Indahum, indahum menurut mereka, indahum menurut mereka. Qad sabatat, telah tetap. Qad sabatat, telah tetap. Jadi bait ini artinya hukum yang kedua dari nun sukun dan tanwin adalah idgham. Idgham ini terjadi ketika
nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6. Sittah, ya, bertemu dengan huruf 6. Apa saja huruf 6 itu? Huruf 6 tersebut terkumpul atau tergabung dalam kata yarmaluna. Apa saja sih hurufnya 6 di yarmaluna? Ya. Ro. Yang ketiga ma, berarti mim. Yang keempat lu, berarti lam. Yang kelima waw. Dan yang keenam na, berarti nun. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf 6 yang ada di kalimat yarmaluna huruf-hurufnya, maka hukumnya disebut dengan idgham. Lakinnaha tetapi qismani dibagi dua. Qismani dibagi dua. Qismun bagian yang pertama. Qismun bagian pertama yudghama diidghamkan. Yudghama diidghamkan fihi ke dalamnya bighunnatin dengan disertai dengung. Bighunnatin dengan disertai dengung. Biyanmu sebab huruf yanmu. Biyanmu sebab huruf yanmu. Ulima diketahui. Maksudnya seperti apa ini? Maksudnya idgham tadi terbagi menjadi dua. Ya, hukum idgham tadi yang bertemu 6 huruf yarmaluna, idgham itu terbagi menjadi dua. Apa saja dua itu? Yang pertama adalah qismun yudghama fihi bighunnatin. Yang pertama adalah diidghamkan dengan disertai dengung. Itulah yang disebut dengan idgham bighunnah. Itulah yang disebut dengan idgham bighunnah. Jadi yang pertama adalah idgham bighunnah. Apa itu idgham bighunnah? Idgham bighunnah adalah nun sukun atau tanwinnya kita masukkan ke huruf yang ada di depannya disertai dengan dengung. Kapan itu terjadi? Kapan idgham bighunnah ini terjadi? Apabila bertemu dengan 4 huruf. 4 huruf itu adalah terkumpul dalam kalimat yanmu. Berarti apa saja hurufnya? Ya, nun, mim, waw, yanmu. Maka harus diidghamkan dengan disertai dengung. Selanjutnya, bait selanjutnya illa kecuali. Illa kecuali idza kana
apabila mereka ada, illa idza kana, apabila mereka ada, bikilmatin, dalam satu kata, bikilmatin, dalam satu kata, fala, maka jangan, fala, maka jangan, tudghim, kamu idghamkan, tudghim, kamu idghamkan, kadunya, seperti kata dunya, summa, lalu, summa, lalu, sinwanin, kata sinwan, sinwanin, kata sinwan, tala, 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 membacanya, tala, membacanya. Maksudnya seperti apa ini? Maksudnya tadi kita membahas idgham bi gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 dalam kata-kata yanmu. Kecuali kalau nun sukun, tanwin atau huruf yanmu tadi berada pada satu kata, maka tidak boleh diidghamkan. Artinya tidak termasuk hukum idgham bi gunnah. Jadi di mana bacanya? Idhar. Harus dibaca idhar. Seperti kata-kata dunya atau sinwan. Insyaallah sebentar lagi kita akan jelaskan kembali. Semoga menjadi lebih jelas penjelasannya ya. Jadi anak-anak, di pembahasan kali ini yang perlu kita perhatikan adalah kita akan membahas hukum yang kedua. Hukum yang kedua ini tadi kita sebutkan namanya adalah idgham. Jadi hukum nun sukun atau tanwin yang kedua namanya adalah idgham. Idgham itu apa sih? Idgham itu kita memasukkan huruf nun sukun ya, kita memasukkan bunyi nun sukun yang ada di nun mati atau tanwin kemana? Ke huruf yang ada di depannya. Itu namanya idgham. Seperti misalnya kalian masukkan buku ke dalam tas, maka bukunya sudah tidak kelihatan. Begitu juga dengan nun sukun atau tanwin. Ketika nanti kita membaca dengan hukum idgham, maka kita akan mendengar bahwa nun sukunnya sudah tidak ada lagi suaranya. Karena sudah kita masukkan ke huruf yang di depannya. Nah, idgham ini berlaku apabila nun sukun atau tanwin dia bertemu dengan huruf 6. Huruf 6-nya apa? Tadi huruf 6-nya yang ada dalam kata yarmaluna. Coba kalian perhatikan, yarmaluna itu hurufnya ada 6. Apa saja huruf 6 yang ada di yarmaluna? 1.
ya. 2 ro. 3 mim. 4 lam. 5 wawu. Dan 6 nun. Jadi nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan huruf 6 ini hukumnya adalah idgham, bukan idhar. Idgham. Ya, nanti nun sukunnya atau tanwinnya harus kita masukkan bunyinya, kita masukkan ke dalam huruf yang di depannya. Apakah itu ya, ra, mim, lam, wawu, atau nun. Itulah yang disebut dengan idgham. Nah, anak-anak sekalian, idgham ini terbagi menjadi 2. Tadi di bait yang kedua dijelaskan bahwa idgham dia ada 2. Yang pertama disebut idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 4 yang ada pada kata yanmu. Yanmu. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya atau nun atau mim atau wawu, itu hukumnya adalah idgham bi gunnah. Hukumnya adalah idgham bi gunnah. Lalu apa maksudnya idgham bi gunnah? Ketika tadi disebutkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun, mim, wawu atau ya, dia harus idgham bi gunnah. Maksudnya adalah cara bacanya nun sukun atau tanwin kita masukkan ke huruf di depannya bi gunnah dengan disertai dengung. Jadi idgham itu dimasukkan, nun sukun atau tanwinnya dimasukkan ke huruf ke depannya, bi gunnah jangan lupa harus disertai dengan dengung. Seperti apa sih dengung? Dengung seperti ini. Kita akan coba contohkan bagaimana bacaan idgham bi gunnah. Putriana akan buka surat Az-Zalzalah. Kalian bisa lihat ya. Ini ada beberapa contoh dari idgham bi gunnah. Yang pertama
Yauma idzi yasduru. Coba kalian perhatikan anak-anak. Di sini ada tanwin. Masih ingat ya, tanwin kemarin adalah fathatain, kasrotain, dhammatain. Dzin, huruf dzal berharokat tanwin. Setelah itu dia bertemu huruf ya. Tuh, di depannya ada huruf ya. Tadi kan yanmu ya, huruf ya yang ada 4. Maka inilah yang disebut dengan hukum idgham bi gunnah. Inilah yang disebut dengan hukum idgham bi gunnah. Lalu bagaimana cara membacanya? Cara membacanya, kalau kita baca tanwin, kita baca yauma idzin. Ya. Tapi karena di depannya ada huruf ya, kita tidak boleh membaca yauma idzin. Suara nun sukunnya, dzin itu harus kita masukkan ke dalam ya. Jadilah kita baca yauma idzi. Sudah tidak yauma idzin, tapi yauma idzi masuk ke dalam ya-nya. Dan jangan lupa karena ini kategori idgham bi gunnah harus dengan dengung. Jadi cara bacanya yauma idzi. Nah, itu ada dengungnya. Jadi bacanya tidak boleh yauma idzi yasdurun nasu, tidak boleh. Harus dibaca yauma idzi yasdurun nasu. Jadi ada dengungnya dulu. Yauma idzi yasdurun nasu. Selama apa? Sepanjang apa dengungnya? Seberapa lama dengungnya? Dengungnya 2 harakat. Ya, dengungnya 2 harakat. Itulah yang disebut dengan idgham bi gunnah. Atau contoh yang lain, famay ya'mal. Atau yang di sini wa may ya'mal. Ya. Di sini kebetulan ketemunya ya semua ini. Famay ya'mal wa may ya'mal sama. Di situ ada huruf nun sukun. Nah, ini ya nun sukun, nunnya tidak ada tanda sukunnya. Atau kalau di mushaf standar Indonesia ada sukunnya. Bertemu dengan ya, ini dia ya-nya. Maka ini juga disebut idgham bi gunnah. Karena ada nun sukun bertemu dengan ya. Maka cara membacanya, kita masukkan suara nunnya ke ya. Tidak boleh dibaca faman, harus famai, karena masuk ke ya. Kemudian jangan lupa disertai dengan dengung, famai ya'mal. Famai ya'mal. Bukan famai ya'mal. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Semoga memahami tentang idgham bi gunnah. Kita coba cari contoh yang lain. Ya, ada di surat Al-Humazah. Nah, satu contoh lagi biar kalian semakin paham. Coba kita cari mana ada nun sukun atau tanwin. Ya. Ah, ini. Nah, ya, ada tanwin. Betul ya? Ini juga nih. Ini juga ada tanwin. Ingat ya, kita sedang membahas idgham bi gunnah. Tanwin. Yuk, kita lihat dulu yang pertama. Wailul likulli. Ini ada tanwin bertemu dengan lam. Nah, masih ingat tadi? Hukum idgham adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 6, yarmaluna. Ada lam di sana, betul ya?
Maka inilah yang disebut dengan idgham. Tanwin bertemu lam masuk ke lam. Wailulli. Wailulli, bukan wailunli tapi wailulli. Tanwinnya dimasukkan ke dalam lamnya. Apakah ini idgham bi gunnah, Bu Triana? Kita ingat, idgham bi gunnah itu hurufnya hanya 4. Ya, nun, mim, wawu. Lam termasuk nggak? Ya betul, tidak termasuk. Berarti ini bukan idgham bi gunnah. Oke. Sekarang yang ini. Di sini kita lihat ada tanwin, lam berharokat fathatain, kemudian depannya bertemu dengan waw. Nah, waw ini termasuk dalam huruf-huruf yanmu, ya, nun, mim, waw. Maka inilah yang disebut dengan idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Bagaimana cara membacanya? Lan. Suara nun sukun, bunyi nun sukun yang ada di tanwinnya kita masukkan ke dalam waw. Lau. Jadi cara bacanya lau, bukan lanwa, bukan malanwa. Harus dimasukkan ke waw. Jadinya malauwa. Kemudian jangan lupa karena ini waw hurufnya harus dengan dengung. Karena hukumnya idgham bi gunnah. Jadi kita baca alladzi jama'a malan wa 'addadah. Gitu ya. Malan wa 'addadah. Jadi ada dimasukkan ke waw, kemudian disertai dengan dengung. Boleh tidak kalau dibaca alladzi jama'a malan wa 'addadah? Nah, itu tidak boleh karena tidak ada dengungnya, tidak ada gunnahnya. Harus dengan gunnah. Karena hukumnya adalah idgham bi gunnah. Gitu ya anak-anak tentang idgham bi gunnah. Selanjutnya yang tadi di bait yang ketiga, tadi di sana juga disebutkan kecuali. Tadi kita sudah bahas idgham bi gunnah itu nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 4 ya, nun, mim, wawu. Ternyata ada syaratnya. Syaratnya adalah nun sukun atau tanwinnya ada pada 2 kata. Jadi mereka terpisah. Ya, mereka terpisah. Seperti yang tadi nih. Mereka terpisah di 2 kata. Malan sendiri, wa'addadah sendiri. 2 kata terpisah. Ya, yang tadi juga sama. Yang tadi yang sudah kita bahas, contohnya tadi yang azalzalah ya. Itu juga dia ada di 2 kata terpisah. Yauma idzin sendiri, yasduru sendiri. Lalu bagaimana jika ada pada 1 kata? Di bait yang ketiga disebutkan kecuali jika nanti ada dalam 1 kata maka jangan diidghamkan. Artinya ketika nun sukun atau tanwin ada dalam 1 kata maka tidak boleh diidghamkan. Hukumnya bukan idgham lagi, tapi hukumnya adalah ilhar. Kita sebut dengan ilhar mutlak. Wajib untuk dibaca jelas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Sinwan. Kita lihat yuk. Di sini ada nun sukun. Kemudian bertemu dengan waw. Tapi nun sukun dan wawunya ada dalam 1 kata. Maka hukumnya adalah ilhar.
Ya, idhar mutlak. Jadi harus dibaca jelas. Jadi bacanya sinwanun. Tidak boleh siwanun, nggak boleh. Ya, sinwan. Atau contoh berikutnya ada juga, misalnya tadi di baitnya disebutkan dunya. Ya, kita sering ya baca ini, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunya. Ini juga sama anak-anak. Di sini ada nun sukun. Di sini ada ya. Hanya saja karena dia satu kata, nun sukun dan ya-nya berkumpul dalam satu kata, maka hukumnya bukan idgham. Hukumnya adalah izhar mutlak. Ya. Hukumnya adalah izhar. Jadi harus dibaca jelas. Dunya, bukan duya. Seperti itu ya anak-anak. Semoga apa yang Bu Tana sampaikan bisa difahami dengan baik. Kalian boleh dengarkan berulang sampai kalian paham. Insya Allah dengan pertolongan dari Allah, Allah mudahkan kita untuk memahami semua pelajaran, untuk memudahkan kita, membantu kita dalam membaca Al-Quran sesuai seperti apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat hingga sampai kepada kita. Akhirnya menutup sesi kita kali ini, kita review kembali sedikit bahwa hari ini kita telah belajar tentang hukum idgham, dan idgham itu ada dua, ada idgham bi gunnah, yaitu nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf yanmu, salah satu huruf dari yanmu ya, yaitu ya, nun, mim, waw. Tapi ketika dia ada dalam satu kata, maka tidak boleh disebut idgham bi gunnah. Tetap dia disebut dengan idhar mutlak. Semoga Allah mudahkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah Selasa besok kita akan ketemu lagi dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang hukum idgham yang kedua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.